Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hari ini kita ada di gereja Tuhan. Ini bukan secara kebetulan, tetapi karena pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan yang baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Pentakosta, sekaligus ibadah Minggu Oikumene pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pop Immanuel Poma dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah kita semakin menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ucapan selamat ulang tahun. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, Pendeta Majelis dan anggota Jemaat Pop Immanuel Poma mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Amintan tanggal 15 Mei dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 sampai 18. Tuhan Yesus Gembala yang baik senantiasa memberkati dalam kehidupan, di dalam pertumbuhan rohani, dan juga di dalam pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu, untuk hari ini dalam kebaktian Pentakosta ini, sekalian dengan ibadah Minggu Oikumene, kita akan menggunakan tata ibadah yang disediakan oleh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesaan 42, Mulia, Mulia Namanya.
Jemaat Tuhan, marilah masing-masing kita di dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin. Ya, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. PGI yaitu menggunakan tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Duol Toli-Toli. Saya undang kita semua bangkit berdiri. As pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan Kidung Desaan 82 ayat 1 sampai 2 suara mengumpulkan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Karena kami menyadari betul sebagai jemaat-Mu di tempat ini,
Kami sering dalam kehidupan kami tidak bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena itu pada saat ini kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada sebagai gereja Tuhan, kami dapat menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah rela mati bagi kami dan bangkit kembali untuk menghapuskan dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Yesaya 1 ayat 18, Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa dan memohon pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan kepada kita, setiap kita mengaku dosa dan memohon pengampunan daripada Tuhan, percayalah dosamu diampuni. Amin. Mari kita bersukacita untuk menyambut berita anugerah ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Keesaan 101 ayat 1 sampai 3. Ku diberi nyanyian Bang. Ku diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, Dia Maha paling mulia, Kidung kasih yang penuh. Hatiku bersukacita, bersukacita, bersukacita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sampai 30. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Tuhan memberkati setiap jemaatmu, pribadi lewat pribadi maupun keluarga demi keluarga. Sehingga pada hari ini kami telah tiba di Minggu Pentakosta di tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu kepada kami, dan biarlah kami terus hidup dalam pengucapan syukur dan terus merasakan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami, dan kami pun akan selalu mengasihi Tuhan yang terus memberkati kami. Saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan menyimpan di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi dan perlengkapi, dan berkati semua jemaat Tuhan, baik yang beribadah di rumah Tuhan di gereja pada hari ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sampai 30. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Paulus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sesuai dengan tata ibadah kita akan menyanyikan Kidung Kesan 123 sebelum kita mendengarkan khotbah. Kusiapkan hati itu. Tuhan
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah di rumah Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Yang dalam kalender gerejawi hari ini juga adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Paskah. Dan bertepatan juga pada hari Pentakosta di tahun ini kita juga merayakan, memperingati hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang ke-71. PGI lahir pada PGI terbentuk pada tanggal 25 Mei 1950 karena hari yang paling dekat dengan tanggal 25 adalah hari ini, maka oleh PGI hari inilah disebut sebagai hari perayaan ulang tahun PGI yang ke-71. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena PGI bisa terus eksis di dalam membentuk atau membangun kesatuan gereja-gereja di Indonesia. Walaupun tidak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia masuk dalam PGI karena ada lembaga-lembaga yang lain. PGI lahir dengan satu kerinduan yang dalam oleh bapak-bapak gereja di Indonesia, supaya gereja-gereja di Indonesia hidup dalam kesatuan dan kebersamaan untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang boleh dilaksanakan. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam bulan Okumene ini kita telah mengikuti dan melaksanakan kebaktian dengan tata ibadah berdasarkan tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli di Sulawesi Utara ya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu mungkin melihat susunan tata ibadahnya akan berbeda dengan hari-hari minggu sebelumnya. Dan pada saat ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dalam tema bersama menghadapi bencana. Bersama menghadapi bencana. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang telah kita baca, di sana dikatakan bahwa dalam ayat 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya.
Ini adalah Paulus dan Barnabas. Ketika menjalankan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, mereka tinggal di Antioquia selama 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Dan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, sebutan Kristen belum ada pada zaman Tuhan Yesus melayani. Yang ada adalah pengikut Kristus, yang ada adalah pengikut jalan Tuhan, seperti itu. Tapi di Antioquia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara khusus para murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan sebutan itu sebenarnya pada awalnya adalah sebuah hinaan, sebuah ejekan. Karena waktu pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya, belum banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang mengikut Kristus, yang mengikuti gaya hidup yang diajarkan oleh Kristus, memiliki perbedaan dari orang-orang sebelumnya, yang pada saat itu agama yang paling dominan adalah agama Yahudi. Jadi orang-orang penganut agama Yahudi seperti mengejek, menghina orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ejekan itu disebut dengan sebutan Kristen. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang direncanakan manusia beda dengan rencana Tuhan. Manusia merencanakan menyebut orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan dengan Kristen itu sebagai ejekan, tapi sekarang itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Amin. Kenapa tidak? Karena kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini, kitalah yang sekarang menjadi pengikut Kristus, dan sebutan Kristen bukan lagi sebuah penghinaan bagi kita, justru adalah sebuah kebanggaan. Dan ini harus kita renungkan pada hari Pentakosta pada saat ini, bahwa sebagai orang Kristen, Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk mengikut Tuhan dengan benar dan untuk hidup dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, baik di tempat di gereja lokal maupun di tempat di gereja dimanapun ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, PGI dalam kaitan hari Ekumene atau bulan Ekumene pada saat ini memberikan kepada kita tema bersama menghadapi bencana. Tema ini diusung karena melihat situasi yang sedang terjadi di negara kita, termasuk di belahan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 kita tahu mempengaruhi banyak segi, dan mungkin mengaku atau tidak mengaku kita pun merasakan dampaknya. Kenapa kita harus pakai masker? Karena itu memang karena kita tahu itu adalah salah satu cara supaya penyebaran COVID ini bisa berhenti. Bapak Ibu yang terkasih, selain tentang kesehatan, pengaruh dari pandemi juga mempengaruhi segi finansial atau ekonomi di seluruh belahan dunia. Tapi kita harus tetap bersyukur di tengah bangsa kita. Kalau kita melihat perkembangan COVID, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena negara kita tidak seperti negara-negara lain, baik di belahan Eropa maupun di Amerika. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita oleh kasih karunia Tuhan, kita tetap ada dalam keadaan sehat pada saat ini. Tapi sekali lagi, pandemi COVID-19 memberi dampak yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun demikian, kita harus selalu percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya dalam naungan PGI, di mana gereja-gereja POM adalah binaan PGI, maka kita harus merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama, yaitu bagaimana kita menghadapi bencana secara bersama-sama. Karena dengan kebersamaan ada kekuatan, dengan kebersamaan
kita bisa menanggulangi. Yang ringan jadi lebih ringan, yang berat menjadi lebih ringan, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Pada kesempatan ini, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kehidupan jemaat di Antiokhia. Dalam kesempatan ini kita merenungkan dalam ayat 26 sampai 30. Di situ dijelaskan bahwa dalam ayat 27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Jadi nabi dalam kehidupan kekristenan bukan hanya ada pada zaman Perjanjian Lama, tapi setelah Yesus datang, setelah Yesus lahir melayani, masih tetap Tuhan memilih para nabi untuk melayani umat Tuhan. Dan di situ dikatakan dalam ayat 28, seorang dari mereka, itu berarti nabi itu, bernama Agabus, bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus dia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Konteksnya memang beda ya. Hari ini kita dalam situasi pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia, itu seluruh dunia. Tapi pada zaman Rasul Paulus dan Barnabas melayani di Antiokhia, Nabi Agabus sudah mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Kalau seluruh dunia berarti itu harus ditanggulangi bersama-sama. Agabus menyampaikan ini dikatakan karena kuasa Roh Kudus. Jadi bukan ujuk-ujuk dari diri Agabus sendiri sebagai nabi Tuhan, tapi oleh kuasa Roh Kudus dia mengatakan, dia bangkit berdiri, seluruh dunia akan ditimpa oleh kelaparan yang besar. Dikatakan di ayat 28 bagian akhir, hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Apa yang harus dilakukan? Ayat 29 mengatakan, lalu murid-murid itu memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, inilah cara yang dilakukan oleh murid-murid untuk menanggulangi bahaya kelaparan yang besar yang akan terjadi seturut dengan nubuatan Nabi Agabus tersebut, bahwa mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Tentu bukan bagi diri mereka sendiri, tapi bagaimana supaya jemaat di Antiokhia menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan ini perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Dan ketika mereka mengumpulkan sumbangan, itu tidak dalam bentuk paksaan. Firman Tuhan mengatakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu kita renungkan ketika kita mau memberikan bantuan atau mengumpulkan sumbangan, persembahan kasih kepada sesama kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita, dengan rela hati, dan tidak ada paksaan. Dan mereka akhirnya mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Perhatikan Bapak yang terkasih, bukan mereka mengumpulkan untuk jemaat di Antiokhia, tapi di Yudea. Kalau kita memperhatikan peta Alkitab di belakang dari Alkitab kita bisa memperhatikan jarak Antiokhia dengan Yudea, bukan jarak yang dekat. Itu artinya sebagai orang Kristen yang hidup di Antiokhia mereka merasakan penderitaan sesama umat Tuhan yang ada di dunia, dan mereka mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya kepada jemaat yang diam di Yudea. Dan menarik sekali dalam ayat 30 dikatakan hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Artinya hal ini mau menyampaikan kepada kita, pengumpulan sumbangan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing itu tidak dimanipulasi, tapi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu khususnya kepada penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.
Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena mereka telah dilingkupi atau telah dipenuhi dengan kasih Tuhan, yang oleh kuasa Roh Kudus dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Dan ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bulan Okumene pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Perenungan ini, pertanyaan ini harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kita diberkati Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat di Antioquia yang pertama kali disebut Kristen pada saat ini. Mereka memang dihina oleh orang-orang yang di sekitarnya yang bukan pengikut Kristus, tapi mereka justru melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu dinyatakan dengan pemberian sumbangan kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersama menghadapi bencana harus selalu menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa kita sekali lagi diberkati untuk dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, mari kita melihat bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam dunia yang sedang dilanda pandemi saat ini. Pertanyaannya, apa yang mau kita berikan? Mungkin kita berpikir, wah, hidup saya saja repot, saya saja terpengaruh, ekonomi kami sekeluarga tidak begitu baik-baik lah. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bersama menghadapi bencana dapat kita lakukan selain dalam bentuk materi, terutama juga adalah dalam bentuk doa. Ketika kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang sedang terdampak, kita mendoakan mereka supaya pertolongan Tuhan juga mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita ketika kita bisa menyapa mereka, apakah lewat telepon atau secara langsung kita datang kepada mereka. Kecuali ya, kita tahu orang tersebut sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kita tidak usah mendatangi mereka, karena kita juga harus hati-hati dengan penyebaran virus tersebut. Tetapi mari kita doakan bersama-sama. Bisa kita telepon, kita video call, bisa kita berdoa. Tapi bisa juga berdoa secara pribadi, tanpa ada yang tahu, tidak ada masalah. Karena yang penting adalah ketulusan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan inilah yang mau kita renungkan dalam Minggu Pentakosta pada hari ini, bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita dapat merasakan perasaan atau penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Dan PGI pada tahun ini juga mengingatkan Kristen telah ada dalam upaya penanggulangan bencana-bencana di dalam panggilan Tuhan. PGI selalu tanggap dengan situasi yang ada di negara. Kalau ada bencana, PGI langsung memberikan suara kepada gereja-gereja untuk dapat membantu orang-orang yang sedang terdampak dalam setiap bencana. Bukan hanya masalah COVID, tapi juga bencana alam yang lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga sebagai gereja Tuhan yang ada di negeri ini terus bersemangat untuk menjadi saksi Tuhan, baik penyampaian Injil secara langsung maupun melalui tindakan kasih yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, okumene. Nah, kalau kita lihat lambang PGI, yaitu okumene ini juga adalah lambang gereja-gereja sedunia. Okumene artinya tinggal bersama dalam satu rumah. Oikos rumah, ini tinggal. Jadi artinya semua orang Kristen tinggal di satu rumah yang sama, yaitu bumi ini. Dan kita semua adalah saudara. Tanpa memandang apakah yang mengalami bencana itu dari suku mana, kita dari suku yang berbeda dengan mereka juga harus terlibat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kebersamaan kita akan selalu menjadi berkat bagi orang lain ketika kuasa Roh Kudus terus hidup di dalam kehidupan kita. Dikaitkan dengan hari ini, hari Pentakosta. Mari kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam kebersamaan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Mari kita membuka Galatia 5 ayat 22 yang sering kita baca dan renungkan bersama. Ini harus menjadi buah-buah kehidupan kita supaya kita dapat hidup bersama dengan sesama kita. Galatia 5 ayat 22 menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini kalau kita hitung-hitung, ini ada 9 ya. Ada 9. Dikatakan di situ, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh sebagai orang-orang yang percaya, yang disebut sebagai Kristen, maka buah inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kasih. Ketika kasih menguasai kita, kita tidak melihat orang lain dari latar belakangnya, tapi kita melihat Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kami pun harus sama-sama saling mengasihi. Itu yang harus kita renungkan. Sukacita. Sukacita dimiliki oleh orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus. Dan dia akan terus merasakan bagaimana Kristus berkarya di dalam kehidupannya, memberikan sukacita yang luar biasa. Sehingga kehidupan antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain dapat menerima satu dengan yang lain penuh dengan sukacita. Ini harus menjiwai kita sebagai orang Kristen. Kemudian damai sejahtera. Ketika kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera akan selalu kita rasakan. Kita akan tenang menjalani kehidupan ini di dalam kasih Tuhan. Kita tidak akan memiliki persepsi negatif sama orang lain, tapi kita selalu hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kemudian kesabaran. Bagi yang terkasih, bicara tentang kesabaran, ini sesuatu yang mudah kita pahami tapi sulit untuk kita terapkan. Sesama yang satu suku saja, kesabaran itu sulit untuk diterapkan, apalagi yang berbeda suku. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan sesama kita, apapun yang mereka lakukan kepada kita, ketika hidup dalam buah roh kesabaran, kita akan dapat bersabar dan menerima segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Yang kelima, kemurahan. Kenapa orang-orang Kristen di Antioquia memiliki kerinduan untuk membantu jemaat yang ada di Yudea? Itu karena ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk bermurah hati, untuk mau memberi kepada sesama tanpa memperhitungkan. Kemurahan itu adalah kesediaan untuk menjadi berkat bagi orang lain tanpa berpikir
dari doa. Jadi kemurahan itu adalah kebaikan yang tulus, yang benar-benar kita lakukan tanpa memikirkan imbal jasa. Saya sudah berbuat ini, apa yang akan saya lakukan, akan saya dapatkan? Tidak demikian. Tapi ketika kuasa Roh Kudus bekerja, kita akan diberikan kemurahan hati untuk berbaik kepada sesama kita tanpa memandang dulu dan tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, biarlah ini terus tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang sudah sukses dengan 9 buah roh ini? Jangan pernah kita berpikir, wah, saya mah jemaat biasa, saya tidak akan sanggup melakukan itu semua. Jangan berpikir demikian. Karena di dalam pertumbuhan rohani, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Bukan karena kita punya jabatan dalam pelayanan gereja, maka kita diberikan kemampuan untuk melakukan ini lebih hebat daripada yang lain. Tapi sesungguhnya kesediaan hati masing-masing. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Dan buah-buah roh itu bekerja bukan karena jabatan pelayanan, tapi karena kesediaan hati setiap kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Mari kita terus belajar, berlatih, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Maka ini akan terus terjadi dalam hidup kita, dan kita pun akan menjadi berkat bagi sesama kita. Ada minggu Pentakosta ini, kiranya kuasa Roh Kudus itu terus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh dalam kasih kepada sesama, terlebih kasih kepada Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, selamat ulang tahun PGI yang ke-71. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, dan Gus kita akan berdoa serta. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dalam rangka bulan Ekumene pada memperingati ulang tahun PGI yang ke-71, dan sekaligus kami beribadah memperingati Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, yang juga bertepatan sebagai hari turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah diajar oleh firman Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam pengucapan syukur karena karya Tuhan yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dan Tuhanlah yang mempersatukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan sebutan Kristen pada saat ini, bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan, di suatu tempat maupun di tempat yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam kehidupan kami Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan sesuai dengan tema firman Tuhan, diajar untuk bersama-sama menghadapi bencana atau masalah yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat belajar dari jemaat di Antioquia, yang mereka mengumpulkan bantuan sumbangan untuk membantu saudara-saudara seiman yang ada di tempat yang lain, dan mereka melakukannya dengan sukarela, dengan penuh sukacita. Dan pada kesempatan ini bertepatan dengan hari Pentakosta dan hari turunnya Roh Kudus, kami dapat menyimak bagian firman Tuhan ini untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhanlah menolong kami untuk bertumbuh dalam buah-buah roh, karena Tuhan menghendaki kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati setiap jemaat agar senantiasa menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh yang Kudus
supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk PGI sebagai persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan terus yang menolong dalam usia yang ke-71 pada tanggal 25 Mei 2021 ini Tuhan. Berkatilah PGI supaya menjadi lembaga yang terus memperjuangkan keesaan gereja di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati para pengurus, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk melayani. Ketua Umum Bapak Umar Gultom dan Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan semua pengurus-pengurus yang lain. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan menolong mereka dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja-gereja di Indonesia ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, untuk terus menyuarakan kebenaran. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini supaya semakin baik dari hari ke hari. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan memberkati semua yang berotoritas. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia menanggulangi pandemi COVID-19. Dan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu lah yang berkarya untuk membuat pandemi ini segera berakhir dan situasi kehidupan diri kami bahkan di seluruh dunia ini berjalan dengan baik kembali. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya dengan kasih dan pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa program-program pemerintah kami dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran kabinetnya, biarlah Tuhan memberkati supaya semua yang diprogramkan seturut dengan kehendak Tuhan dan semata-mata bertujuan untuk kebaikan seluruh warga negara kami, untuk kebaikan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga seluruh pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya maupun kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan di lingkungan RW dan RT. Tuhan menolong supaya semua selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk seluruh anggota lembaga-lembaga negara di negeri kami. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dan biarlah mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa negara kami di atas kepentingan pribadi maupun golongan atau partai. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati juga gereja-gereja di seluruh Indonesia terus menjadi berkat bagi sesama, dan gereja-gereja dalam lingkup PGI wilayah Jawa Barat Tuhan berkati juga, dan secara khusus dalam lingkup BTPO Jawa Barat, di mana POPO sebagai binaan PGI di Jawa Barat, Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Tuhan memberkati hamba Tuhan, para majelis pendeta, semua pengurus-pengurus komisi dalam pelayanan sehari-hari. Biarlah melalui pelayanan gereja-gereja di Jawa Barat, nama Tuhan dimuliakan, jemaat semakin diberkati, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun dapat percaya melalui pemberitaan Injil dan juga pelayanan yang dilakukan. Apa di dalam surga, kami bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Pok Immanuel Lempomat. Kami percaya Tuhan, oleh kasih karunia Tuhanlah Gereja Pok Immanuel Lempomat ini boleh ada sampai pada saat ini, dan kami terus menyerahkan pertumbuhan dan pelayanan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati para pelayan-Mu, pendeta dan keluarganya, para majelis dan keluarganya, dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah terus bersatu padu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan melakukan pelayanan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan dalam gereja ini, Tuhan memberkati. Jika
Jika ada yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu berkarya dalam tubuh dan juga kehidupan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan pemulihan dan Tuhan yang memberikan pertolongan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa jika ada di dalam jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah mengasihi mereka dan selalu memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan yang nyata untuk jemaat Tuhan yang sedang bermasalah secara ekonomi atau finansial. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan tetap, supaya mereka dapat menerima, memperolehnya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menggumuli untuk pasangan hidup atau teman hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk kami jalankan. Biarlah dengan kasih dan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan pekerjaan dan melanjutkan usaha yang kami kerjakan, menjadi berkat bagi keluarga kami, jadi sumber rezeki daripada Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Dan kami lindungi melalui pekerjaan dan usaha kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga anak-anak kami Tuhan yang dalam pertumbuhan baik jasmani maupun rohaninya. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan terus bekerja dalam pendidikan mereka, baik yang di tingkat KB, TK, tingkat SD, SMP, SLTA, ataupun yang sudah berkuliah. Kami mohonkan hikmat daripada Tuhan bagi anak-anak kami untuk dapat mengikuti pembelajaran mereka dengan baik, walaupun masih dalam pembelajaran online. Kami serahkan anak-anak kami, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Dan jika suatu saat pemerintah negara kami memberlakukan pembelajaran offline atau tatap muka di kelas, kami juga mohon perlindungan daripada Tuhan untuk anak-anak kami dan hikmat daripada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan selalu tumbuh di dalam diri anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh pergumulan kami. Jika di antara jemaat saat ini hadir dan membawa pergumulan doa pribadi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab yang terbaik menurut kehendak dan kedaulatan Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di tempat ini. Berkati batalion ini Tuhan untuk tetap eksis, dan Tuhan menolong pimpinan, komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada dalam tugas mereka sehari-hari. Kami bersyukur dalam batalion ini gereja Tuhan boleh berdiri di tempat ini, dan kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, tumbuh bersama dalam kerohanian kami. Inilah doa kami ya Bapak. Kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat Tuhan yang kita terima.
Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Mari kita bangkit. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan mari kita akan masuk dalam persembahan yang akan dibantu oleh kita. Mari kita memberi persembahan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur dari 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku. Aku akan menangkap segala keselamatan dan akan menunjukkan nama Tuhan, akan membayar jasa kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesaan 483 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Sambut persembahan kita di Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri.
Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemutusan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita nyanyikan Kidung Pesa 600 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah ini dan memberkati setiap jemaat yang bisa hadir dalam kebaktian ini. Kami bersyukur untuk Pak Amin yang Tuhan berkati berulang tahun pada tanggal 15 Mei yang lalu. Tuhan terus memberkati Pak Amin, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan menolong dalam setiap aktivitas dan juga dalam kehidupannya. Terima kasih untuk kehadiran setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan secara khusus keluarga Bapak Purwanto Tuhan berkati yang sudah Tuhan pimpin dalam perjalanan ke tempat ini dari Bogor, dan saat kembali ke Bogor Tuhan juga yang melindungi. Tuhan berkati anak-anak,
Loris dan juga dia tumbuh sehat dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.